Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denanda, mahasiswa dari program studi Rekayasa Tata Kelola Terpadu yang saat ini sedang menjalani tugas mata kuliah Tata Kelola Daerah Aliran Sungai. Jadi di sini, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah studi mengenai tata kelola berkelanjutan Das Waikupang menuju ketahanan air dan pengendalian banjir. Presentasi ini akan menggambarkan gambaran umum tantangan dan strategi dalam 25 tahun ke depan untuk pengelolaan Das Waikupang secara berkelanjutan yang berorientasi pada kolaborasi multipihak, pemanfaatan teknologi, serta nilai-nilai luhur bangsa. Pada set pertama ini adalah pengenalan Das Waikupang. Das Waikupang merupakan salah satu daerah aliran sungai yang sangat vital bagi kota Lampung, Provinsi Lampung ini. Hulu Das ini berada di kawasan perbukitan daerah Kamiling, sementara hilirnya mengalir hingga ke Teluk Lampung, tepatnya di wilayah Panjang. Das ini melintasi beberapa kecamatan padat penduduk seperti Kemiling, Angkapura, Raja Basa, dan sebagian Teluk Betung. Selain menjadi bagian penting dari sistem drainase kota, Das Waikupang juga berfungsi sebagai sumber utama air baku. Sebagai pengantar, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung seberapa pentingkah keberadaan Das dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, aliran sungai yang terserap dengan baik, ketersediaan air bersih, hingga berkurangnya resiko banjir adalah sebagian dari peran Das dalam mendukung kualitas hidup kita. Selanjutnya adalah peran penting Das Waikupang. Das Waikupang memiliki peran strategis bagi kota Lampung, yaitu memiliki beberapa fungsi sebagai penyedia air baku untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Terus juga Das ini berperan penting untuk mengendalikan banjir terutama saat musim hujan tiba. Yang ketiga adalah Das ini menjadi jalur utama aliran dan membantu meredam dampak perubahan iklim lokal. Yang keempat, Das Waikupang juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem baik flora maupun fauna. Maka dari itu, kondisi fisik, ekologi, dan tata kelola Das sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Rusaknya Das berarti meningkatkan resiko bencana dan menurunnya ketersediaan air bersih. Selanjutnya adalah asumsi dasar perencanaan dalam pengelolaan Das ini sendiri. Dalam perencanaan pengelolaan Das Waikupang ini terdapat beberapa asumsi dasar yang menjadi pijakan gitu. Yang pertama adalah bahwa masyarakat telah teredukasi dan familiar dengan menggunakan e-Siltakom, yaitu sistem elektronik untuk pelaporan dan pengawasan pengelolaan Das. e-Siltakom ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas lokal dalam menjaga Das secara digital dan terintegrasi. Di samping itu pula, diasumsikan bahwa telah ada kesepakatan politik, sosial di antara masyarakat untuk menangani isu-isu air baku dan banjir. Teknologi seperti e-Siltakom ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan dan pengawasan, tapi juga dapat menjadi alat edukatif yang meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, dari si e-Siltakom itu kita bisa dong berkolaborasi dengan stakeholder, yang dimana itu adalah salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan Das Waikupang, yang dimana si Das Waikupang ini berkolaborasi multi stakeholder. Artinya, semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, masyarakat, akademisi, LSM, sektor swasta maupun pemangku adat harus bersinergi. Das ini dijadikan sebagai lokasi proyek percontohan dan telah disusun master plan selama 25 tahun yang dibagi dalam 5 tahapan. Keberlangsungan program ini akan dijaga lintas masa kepemimpinan sehingga tidak bergantung pada suatu periode pemerintahan saja. Tapi, kolaborasi ini sangat penting karena pengelolaan Das bukan hanya karena persoalan teknis, melainkan juga sosial, budaya, dan politik. Jadi, yang saya rencanakan sebagai mahasiswa ITERA, lulusan mahasiswa ITERA, dalam membuat visi tata kelola Das selama 25 tahun, yaitu visi jangka panjang dari pengelolaan Das Waikupang ini adalah menjadikan Das Waikupang sebagai model nasional pengelolaan aliran air sungai yang berkelanjutan, berbasis masyarakat, teknologi, dan nilai-nilai luhur bangsa.
Visi ini menekankan 3 hal, yaitu keberlanjutan, yang dimana tidak hanya menjaga das untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Kemudian, berbasis masyarakat dan teknologi, yang dimana di sini kita bisa memberdayakan masyarakat dan memanfaatkan inovasi. Dan yang terakhir adalah berlandaskan nilai luhur bangsa, di mana menjunjung tinggi etika, gotong royong, dan kepedulian terhadap alam. Selanjutnya adalah landasan hukum dan nilai pengelolaan Das Waikupang, yang dimana berlandaskan pada Pancasila Undang-Undang Dasar sebagai dasar Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, yang dimana peraturan perundang-undangan ini berkaitan dengan lingkungan hidup, kehutanan, dan sumber daya air. Nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, kepedulian sosial, dan rasa tanggung jawab terhadap alam menjadi bagian dari pendekatan dalam pengelolaan ini. Dengan demikian, aspek hukum dan budaya harus saling memperkuat. Selanjutnya adalah tantangan utama Das Waikupang sendiri. Mungkin di dalam Das itu banyak ya tantangan-tantangan, tapi tantangan utama yang sering gitu terjadi di lingkup Das Waikupang ini adalah sulitnya menjaga ketersediaan air sepanjang tahun, terutama di musim kemarau. Selanjutnya adalah pengendalian banjir di musim hujan yang semakin tidak menentu. Ini baru kemarin pada Januari kemarin di Das Waikupang ini banjir. Terus juga kemudian pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat di wilayah Das, sehingga area di bantaran sungai-sungai itu banyak padat penduduk dan mereka itu membangun rumah tidak sesuai dengan sepadan sungai. Terus juga selanjutnya adalah perubahan tata guna lahan dan degradasi lingkungan yang terus terjadi. Nah, dari tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perubahan iklim global. Selanjutnya adalah strategi pengelolaan berkelanjutan, yang dimana itu mencakup penggunaan ESIT-LACOM untuk monitoring dan pelaporan yang efektif. Selanjutnya juga ada program konservasi hutan dan lahan di daerah hulu, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan edukasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai garda terdepan pelestarian Das. Selanjutnya adalah peran masyarakat dalam tata kelola Das, di mana masyarakat ini memiliki peran sangat penting dan sangat besar dalam pengelolaan Das. Sebagai contohnya, kita harus melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Kita juga harus menggunakan ESIT-LACOM untuk pelaporan kondisi Das. Jangan sampai kita telat. Kalau misalkan kita itu kayak misalkan di beberapa Das itu ada kerusakan, kita segera lapor ke ESIT-LACOM. Terus juga turut serta dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah, mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan seperti tidak membuang sampah ke sungai. Terus juga peran aktif masyarakat ini menjadi pilar utama dalam keberhasilan jangka panjang. Kemudian adalah indikator keberhasilan, di mana keberhasilan pengelolaan Das itu diukir dari beberapa indikator, diantaranya yaitu kualitas dan kuantitas air baku yang meningkat, terus penurunan frekuensi dan intensitas banjir, bertambahnya tutupan lahan, tingginya partisipasi masyarakat, dan penyebaran serta pemanfaatan teknologi ESIT-LACOM. Selanjutnya juga ada peluang dan inovasi di masa depan yang akan kita lalui gitu. Terus juga selanjutnya itu si peluang ini mungkin ada beberapa peluang ya. Salah satunya adalah sekarang tuh teknologi makin canggih, jadi kita harus memanfaatkan hal tersebut. Penggunaan kecerdasan buatan AI untuk memprediksi banjir dan kekeringan. Selanjutnya juga ada solusi berbasis alam atau nature-based solution seperti taman resapan air, terus integrasi pengelolaan Das ke dalam konsep smart city, dan pengembangan ekowisata berbasis Das yang mendorong ekonomi lokal. Ini mana inovasi ini menjadi alat transportasi dalam menjaga keberlanjutan Das secara efisien dan adaptif. Kemudian adalah kesimpulan dan
refleksi yang dimana sebagai kesimpulan Desa Kupang adalah aset vital bagi Kota Bandar Lampung. Pengelolaan berkelanjutan memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemanfaatan teknologi seperti Telkom dan pelestarian nilai-nilai luhur bangsa. Saya, sebagai generasi muda, percaya bahwa kita semua memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga alam, termasuk DAS, melalui partisipasi aktif, edukasi, dan inovasi. Kita bisa mewujudkan visi 25 tahun ke depan, DAS Kupang yang lestari, tangguh, dan menjadi model nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.